Gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi digelar hari ini di Bareskrim di tengah adu fakta dan juga data dugaan pencemaran nama baik juga membayangi kasus ini. Apakah gelar perkara khusus menjadi akhir dari polemik tudingan ijazah palsu atau ini menjadi babak baru upaya mengungkap fakta? Kita akan bahas bersama kami sudah hadir malam hari ini pakar telematika atau juga terlapor Mas Roy Suryo. Selamat malam Mas. Kalau tadi bukan terlapor, ahli kalau tadi. Oke, beda dengan yang di Senin ya. Oke, baik. Dan juga sudah hadir koordinator tim kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan Ahmad Khozinuddin. Bang Ahmad, selamat malam. Baik. Dan di tengah juga sudah hadir pakar hukum pidana Asmi Syaputra. Bang Asmi, terima kasih sudah bersama kami. Dan juga Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Bang Ade, terima kasih waktunya. Dan juga kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Semuanya, malam pemirsa. Baik, ini dari pagi semua, ini terutama yang ini, dari pagi di Bareskrim. Tapi pertanyaan saya ke Bang Rifai yang pertama, kuasa hukum menyatakan tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada novum gitu ya, yang baru dimunculkan pada gelar perkara khusus hari ini. Memang seperti itu? Betul, jadi kami mengikuti sejak awal sampai akhir. Sorry, sesi pertama ya. Karena sesi kedua kita tidak ikut, kita semua keluar, dilanjutkan rapat lanjutan dengan Komisi 3 DPR, Ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM, Itwasum, Propam, and so on. Tapi di sesi pertama, penyidik memaparkan apa yang sudah dilakukannya, dan kami sendiri juga baru tahu ternyata cukup komprehensif yang dilakukan penyidik ya. Tidak hanya saksi-saksi termasuk pihak UGM, ternyata Kemendikti pun sudah diperiksa, didengar keterangannya terkait dengan keabsahan ijazah. Jadi buat kami lengkap, bukan hanya penerbit, tapi pemerintah pun sebagai pengawas dari UGM juga sudah menguatkan. Lalu lapor juga dibahas dan banyak alat bukti yang sudah dinyatakan, dan ini semua bukti saling mengkait, saling menguatkan, itu satu. Setelah itu tanggapan dari pihak lapor, selanjutnya kami tanggapan dari pihak terlapor. Tapi kami mengikuti sejak awal dari akhir, intinya adalah pertama, tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh penyelidik dalam penyelidikan. Ya. Tadi ada satu hal yang mengangkat soal bahwa tidak boleh melakukan puslapor di tahap penyelidikan. Saya sendiri yang bantah, silakan baca Perkaba nomor 1 tahun 2022. Jelas bisa dilakukan atau puslapor dalam penyelidikan gitu ya. Diminta dibacakan, saya bilang ya googling sendiri aja, nggak perlu saya kasih tahu kan begitu. Tapi itulah dasar hukumnya. Kedua yang menarik juga adalah tidak ada novum baru yang disampaikan yang betul-betul signifikan gitu ya, yang bisa mematahkan direct evidence. Karena direct evidence ini buat kami adalah pertama pernyataan penerbit ijazah, karena ini Kepala Satuan Pendidikan yang dirujuk baik oleh undang-undang maupun oleh putusan MK. Ya. Lalu kedua, puslapor juga tidak ada yang bisa mematahkan. Jadi kami melihat dari hasil yang tadi tidak ada yang sesuatu yang menarik gitu ya, atau sesuatu yang baru, yang signifikan. Kalau yang diangkat lagi ya soal desa, huruf dan segala macamnya, itu kan sesuatu yang sudah kita dengar selama ini dan juga sudah dibantah ya. Termasuk juga tadi tidak diangkat ternyata soal pasal pramuka juga tidak dijadikan fakta baru ya, karena rupanya sudah terpatahkan sendiri. Yang menarik Mbak, satu, kami juga tadi hadirkan saksi ahli ya, yaitu Komisi Pakar Asosiasi Digital Forensik Indonesia. Kami hadirkan, ada dua pernyataan penting. Pertama, sesuatu yang analog tidak bisa diuji secara digital. Ya. Dan pernyataan ini kan tentunya disaksikan oleh seluruh komunitas digital forensik di Indonesia. Ya. Tidak bisa. Ya. Kedua, ELA tidak bisa digunakan untuk menguji ijazah yang berbentuk analog. Ya. Dan itu dinyatakan secara tegas oleh ahli yang kami hadirkan, dan ini berasal dari komunitas digital forensik Indonesia. Lebih kurang itu Mbak. Jadi buat kami happy-happy aja tadi. Happy-happy aja. Tadi Mas Roy cukup happy tidak? Karena kan ELA itu yang kemudian dijabarkan. Sangat happy. Dan dibawa juga ini ya sekarang ini ya. Sangat happy. Jadi tadi kalau mau jujur ya Pak Rifai tadi, kalau tadi disiarkan, boleh disiarkan. Apa yang disampaikan Pak Rifai tadi 180 derajat berbeda dengan kondisi yang ada di ruangan. Ya, yang benar adalah pada saat di ruangan ketika kami mempresentasikan itu tampak betul bahwa Pak Brigjen Imam kalau nggak salah ya sebagai Karwasdik itu sangat menikmati, dan bahkan beliau itu juga menerima hardware paparan ini. Softwarenya pun saya sampaikan, kemudian boleh di-copy dan saya presentasikan di layar. Ya, clear banget. Dan kami jelas ketika kami ditanyakan tentang ini, pertama dulu legal formalnya dulu. Ketika kami ditanyakan tentang kehadiran ahli-ahli ini ada nggak gitu ya? Ada, nama kami ada. Saya hanya tidak mau ribut aja tadi Pak Rifai. Kehadiran si yang disebut ahli tadi sebenarnya harus diajak harus keluar dia.
Karena dia tidak memegang surat tugas. Tidak memegang, jadi legal form-nya nggak ada. Benar nggak Pak Rifai? Ya kan? Jadi dia itu hadir ilegal sebenarnya. Karena tidak mendapatkan surat tugas dan kemudian tidak, tapi akhirnya ya udahlah, masa sudah hadir, kasihanlah ini nangis nanti gitu ya. Gitu ya udah, jadi kita oke lah. Kalau kita mau sedikit usil, bisa kita coba pimpinan pertanyakan surat tugas. Karena nggak bahas surat tugas tadi. Dan yang kedua, yang konyol lagi, selain tidak bahas surat tugas, dia juga nggak bawa presentasi apapun. Ya gitu. Si yang disebut ahli tadi. Ya, ahli IT katanya anggota dari komunitas digital forensik ya. Malah menyerang komunitas yang lain. Mohon maaf Pak Rifai, saya memang bukan digital forensik kan. Saya itu ahli telematika. Telematika itu beda, jauh lebih besar dari digital forensik. Telematika itu telekomunikasi, media, informatika. Menguasai ilmu fotografi, menguasai videografi, menguasai juga hasil analisis ini. Artinya tadi ahli yang dihadirkan itu menurut Mas Roy tidak relevan dengan bukti-bukti yang kemudian diajukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini. Dan menariknya apa? Itu tidak membantah juga apa yang kami lakukan, bahkan hanya menyerang secara pribadi. Jadi terus terang tadi sedikit agak gesekan antara Dr. Rismond, karena Dr. Rismond itu diserang pribadinya. Sampai diingatkan oleh pemimpin rapat, tolong ahli bisa nggak bantah apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Ya, saya bicara apa adanya. Kalau ada rekam, kalau tadi boleh merekam, saya rekam tadi. Tapi kan nggak boleh. Tapi kan ada rekamannya pasti ya. Boleh dibuktikan kata-kata saya. Dan yang menarik, oke lah Pak Rifai mengatakan tidak ada novum, tidak ada bukti baru. Tapi yang saya presentasikan tadi ya, mulai dari penampakan ijazah, kemudian ELA atau error level analysis ya. Bisa kita hadirkan ya di plasma ya. Itu sebenarnya sudah saya kirimkan filenya. Jadi sebenarnya clear banget ya. Ini adalah untuk menguji. Sekarang jangan terjebak dengan pikiran kolot, pikiran mungkin ahli yang belum belajar lagi, ya, yang namanya sesuatu yang analog itu tidak bisa digitalkan. Kita kalau mereksa sidik jari sekarang Mbak, daktiloskopi atau biometrik, ini analog. Tapi apakah kalau kita meriksa rumus sidik jari, orang masih harus pakai loop kayak dulu dihitung satu-satu? Enggak. Masukin ke digital, selesai. Jadi hasil dari ELA ini untuk memberikan gambaran ELA ini adalah untuk mengetahui apakah suatu gambar apapun, mau itu dari analog dari digital, itu menunjukkan kalau dia error nggak atau dia ada kesalahan nggak. Atau ada manipulasi. Ya, ini ijazah saya sendiri daripada nanti orang lain protes. Ijazah saya kalau di ELA, hasilnya tetap ini tadinya ada foto, ada legalisasi. Kalau dilihat di sini, ini masih ada nampak beda, masih ada nampak sisa-sisanya ada fotonya, ya, kemudian ada legalisasinya, clear kan? Tapi ijazahnya yang disebut ijazahnya Joko Widodo, ya, itu kemudian kalau kita ELA, ya, rusak ini. Jadi bukti sudah pernah ada rekayasa di sini. Dan ini tadi saya tunjukkan semuanya dan saya terbuka aja. Selain soal ELA nih, error level. Definisi rekayasanya itu rekayasa ketika format ini dalam bentuk digital. Apapun, pokoknya dalam bentuk digital, mau dia di analognya sudah direkayasa atau digitalnya direkayasa, ELA ini canggih banget. Mungkin ahli yang tadi ditampilkan belum mengerti bahwa ELA yang ada sekarang itu sudah sedemikian canggih. Sudah level dan terbukti juga foto. Ini yang perbandingan wajah ya, kita bisa loncat wajah, ya. Loncat aja. Ini aja yang penting. Jadi ini memang saya memang tidak perlu menampilkan novum, tapi saya mengkritisi, men-challenge apa yang kemarin dibuat oleh Puslapor. Yang katanya ada 3 pembanding ijazah yang identik ya. Mana identiknya? Di samping ijazah yang katanya milik Jokowi itu nggak dihadirkan, nggak ada tadi sama sekali. Ya, ijazah pembanding juga kalau kita objektif, ijazah yang dibandingkan itu ada di layar, itu adalah ijazah yang disebut ijazah milik Joko Widodo, ya 1120. Berikutnya saya tampilkan, ini ijazah berikutnya nomor 1115. Ini miliknya Frono Jiwo, ya. Ini dapat dari orangnya karena orangnya posting langsung nih Frono Jiwo itu 1115. Ini milik Hari Mulyono 1116. Kemudian ada juga ijazah Sri Murtiningsih 1117. Intinya gini, Mbak. Ketiga ijazah 1115 Frono Jiwo, 1116 almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murtiningsih. Ini semuanya, nah ini ada di sini clear banget. 1117, 1115 itu identik. Karena A-nya dengan huruf dengan logonya itu benar-benar posisinya sama. Scarf dia. Huruf S-nya pun pada. Tapi ijazahnya yang tengah, Joko Widodo 1120, huruf A-nya maaf kalau istilah saya mecotot. Ya, jadi dia keluar. Dan ada 6 bagian yang lain yang itu tidak identik. Jadi ini kemudian, tadi saya benar-benar. Ini semua di tahun yang sama? Tahun yang sama, keluar sama, tanggalnya sama semua. Ini angkatannya Jokowi. Dan mereka itu dengan sukarela menunjukkan ijazahnya waktu itu. Ya udah, kita analis satu-satu. Dan yang paling menarik adalah ketika skripsi. Kenapa skripsi? Karena tidak ada ijazah yang benar,
tanpa skripsi yang benar. Dan skripsinya saya tadi sampaikan ke depan para penyidik juga ngerti bahwa yang namanya skripsi itu ini adalah ketika kita potret dengan kamera resolusi tinggi. Saya nggak hanya sekedar pakai handphone. Kalau pakai handphone kan ecek-ecek. Saya pakai kamera resolusi tinggi yang biasa dipakai untuk ident. Kelihatan kertasnya kertas beda, kelihatan nah ini terus nanti kelihatan yang satu kertas baru sama sekali, yang ada fontnya sangat cantik. Kelihatan yang satu kertasnya kertas lama, yang ini hurufnya ketikan. Dan di situ ada yang satu yang sangat fatal. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di situ yang di kertas yang baru sudah tertulis profesor, ya, padahal ini bulan November tahun 85, padahal pengukuhan beliau itu baru pada bulan Maret tahun 86. Dan disinilah disebut juga yang asli, yang doktor insinyur. Sempat tadi terus terang, saya daripada nanti dijawab, saya jawab. Teman-teman dari terlapor saya mengatakan, Prof. Ahmad Sumitro itu sudah dapat SK kok profesornya tahun 85. Mbak, kita dapat SK. Kalau kita pernah sekolah betul, kalau kita pernah disertasi betul, kalau kita pernah mengucapkan pidato pengukuhan guru besar, ya kita nggak berani pakai gelar profesor kalau belum pidato pengukuhan, itu kualat kita, gitu loh. Semua ini sebelumnya sudah sempat disampaikan bukti-buktinya, atau memang hanya di media massa. Karena tadi dari kuasa hukum mengatakan baru, kan? Ini tidak ada sesuatu yang baru. Tapi ini adalah bukti yang baru untuk men-challenge apa yang disampaikan oleh Dirtipidum yang tadi juga nggak ada bukti. Yang intinya gini, Pak, saya Dr. Resmond itu adalah materinya tertulis komprehensif, tidak, dan bahkan tidak sekedar hanya omon-omon, masa sih ahli IT, katanya ahli IT nggak ada presentasi IT yang ada. Saya ke Bang Asmi. Bang Asmi, biar nggak omon-omon nih, kita saksikan pernyataan Bang Asmi sekarang. Saya melihat... Ini pertanyaan dulu awal, mengapa kemudian perlu gelar perkara khusus seperti ini? Kan ini pertanyaan publik, ini jangan-jangan memang ada perlakuan kasus yang berbeda, atau seperti apa alasannya? Gelar perkara khusus itu biasanya memang salah satunya perkara itu menarik perhatian publik. Kedua, ada pihak baik pelapor ataupun terlapor yang merasa ini kok ada sesuatu yang tidak adil, tidak pas gitu loh. Jadi akhirnya pihak kepolisian atas permintaan terlapor atau pelapor tadi salah satunya mengadakan gelar perkara khusus untuk itu. Gelar perkara khusus itu kan menyajikan informasi. Biasanya tahapannya adalah akan ada katakanlah anggota-anggota tim penyelidik akan menyampaikan hasil paparannya. Di situ ada atasannya, ada beberapa unit dari unit kepolisian dan juga ada eksternal. Itu tadi yang ada ahli ataupun pihak-pihak lain yang diundang. Di situ akan disajikan biasanya tentang waktu, tentang orang, tentang rentang, segala macam. Kembali kepada objek yang harus diperhatikan. Apa sih yang sebenarnya menjadi titik persoalan? Titik persoalannya misalnya adalah pemalsuan, berarti konsentrasinya adalah pada barang atau benda apa yang dipalsukan. Apa yang tidak benar dari sebuah produk tersebut? Apa yang isinya tidak benar dari produk tersebut? Dan produknya perlu dihadirkan tidak? Oh, semestinya yang namanya bakso harus ada dong, gitu loh. Jadi sewaktu kita menduga satu produk itu harus menjadi bagian hasil tim penyelidik tadi. Diadakan gelar perkara itu supaya diberikan cross examination challenge, karena itu ada diskusi dari pelapor ada, terlapor ada. Ini polisi tidak, penyidik maksud saya, memiliki hak misalnya diskresi atau apapun itu tidak menghadirkan itu karena sesuatu dan lain hal? Apakah memang ada celah itu? Nah, ini masalahnya dalam sistem peradilan pidana kita memang ada titik macet dan titik, saya menyebutnya titik macet. Fase penyelidikan ini adalah tidak bisa untuk di-cross oleh yang lain karena belum ada SPDP. Kalau surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu kan pada fase penyidikan. Gitu loh, sedangkan ini pada penyelidikan, gitu loh. Maka ini ada, supaya ada keseimbangan, entah ini nanti ditarik pada jaksa juga bisa ngelihat, ataupun masing-masing, karena ini polisi merasa ini adalah ranah saya. Ini adalah otonom satu-satunya dalam tanda petik kewenangan besar yang dimiliki oleh teman-teman kepolisian. Karena belum ada SPDP. Kalau SPDP dia bisa lihat nih jaksa, ini bagaimana nih perkembangannya, bagaimana ini segala macam. Untuk melihat alat buktinya, ini ada yang kurang dan segala macam. Ini kan belum di tahap itu. Ini adalah domain murni kepolisian yang memang secara hukum acara tidak diatur. Next, kalau memang katakanlah hari ini kan ada perbedaan yang tadi beliau-beliau sampaikan antara pelapor dan terlapor. Lah, saya selalu melihat kalau ada satu peristiwa yang menyatakan ada A, ada B, memang harus dibenturkan, gitu loh. Dibenturkan sampai di mana? Ya supaya tidak, biasanya teman-teman polisi itu nggak mau megang benda panas nih. Kalau orang bilang itu ini kayaknya nggak mau megang barang panasnya, biasanya dilimpahkan ke jaksa untuk diuji di pengadilan. Karena di pengadilan prinsipnya terbuka.
antara Tapi kan lawyer. tidak cukup bukti sehingga kemudian memang ini tidak lanjut ke pengadilan. Loh, kembali ke titik Kesimpulan awal pertama dari pihak polisi, penyelidikan dari penyidik. tadi. Kalau memang tadi dibahas tentang pemalsuannya, apa yang dia disandingkan? Ya. Berarti yang tadi hasil penyelidikan yang tadi dibahas di gelar perkara itu udah komprehensif atau belum? Oke. Apa yang menjadi pembanding? Oke, kalau dia bilang, oh ini udah otentik terhadap ijazah mana yang sandingannya? Nama orangnya, nama gelarnya, bahannya, apapun yang kira. Kalau itu memang sudah polisi memang meyakini memang sudah sama, identik dan bisa dipertanggungjawabkan, berarti bisa dipertanggungjawabkan untuk itu. Tapi kalau memang tidak muncul tadi yang karena beliau-beliau yang tadi hadir ada di situ, ya kalau barang tidak ada, bagaimana kita menyandingkan jus ini? Kita disuruh rasa jus tapi tidak dihadapkan jus mangganya, sehingga tadi minum jus ya, kita kan nggak tahu. Atau dibilang dijanjikan rendang, tapi yang diolah cuma bumbu doang, gitu loh. Itu kan bumbunya saja, tapi tidak ada, karena rendang itu harus ada dagingnya. Kembali ke dalam surat ini, ya harus dimunculkan ijazahnya itu apa. Saya ngelihat kalau memang tidak ada yang dirugikan, katakanlah polisi profesional, hukum acara itu kan 3 hal. Prosedur, profesional, proporsional. Proporsional diberikan keseimbangan. Apakah prosedur sudah dilakukan? Kalau prosedur sudah dilakukan, dan orang yang melakukan, katakanlah penyelidikan tadi ada orang-orang profesional, dan sudah diberikan proporsional kepada para pihak, kenapa enggak? Inilah menunjukkan bahwa polisi bisa mengkoreksi bahwa gelar perkara ini kita terhubung, kita terkoneksi dan berani untuk koreksi. Ya kan? Saya khawatir apakah ada faktor-faktor yang lain, ya mungkin yang lebih tahu adalah penyelidikan. Oke. Bang Ade ini udah gelisah dari tadi nih duduknya nih. Bang Karena Ade. laporannya juga masih lanjut nih di Polda Metro Jaya. Bang Ade. Ya, jadi gini Mbak ya, kalau terkait gelar perkara khusus ya. Gelar perkara khusus itu tidak ada pembuktian yang seperti disampaikan ahli tadi. Bahwa gelar perkara khusus itu adalah duduk perkara yang dibahas. Artinya sudah benar nggak dalam tata cara penyidikannya. Itu yang menjadi konsen di gelar perkara. Jadi tidak menyandingkan suatu alat bukti, tetapi tata cara penyidikan. Nah itulah yang dilaksanakan tadi. Artinya sampai saat ini nanti juga itu akan diterbitkan yang namanya rekomendasi. Nah rekomendasinya akan seperti apa? Berdasarkan fakta-fakta dari terlapor Dumas dan pelapor Dumas, itu nanti sampai malam ini itu masih berlangsung Mbak. Yang saya dapat informasi bahwa itu masih berlangsung, belum bubar kok. Masih tetap pendalaman dilakukan oleh antara penyidik yang memeriksa katakanlah 60 saksi yang ada di Solo kemarin, itu akan diperiksa terus. Sudah benar nggak penghentiannya seperti apa? Apakah masih ada yang perlu didalami? Seperti itu. Itu gelar perkara. Kakak, saya mau potong dulu beliau ini supaya tidak. Kalau menurut Perkap nomor 6 2019 di pasal 45 dan peraturan Kabar Reskrim yang tadi disampaikan nomor 1 tahun 2022, apa sih sebenarnya ruang lingkup penyelidikan? Di pasal 6 dinyatakan itu terdiri dari pengolahan TKP, kedua pengamatan, kedua wawancara, kalau ada pembuntutan, penyamaran, tracking pelacakan, penelitian dan analisa dokumen. Betul. Ini tadi di forum itu dilakukan enggak? Ya. Betul ya, sorry ya. Saya Jadi- ini baca jadi ya. gini. Ini adalah aturan Gini, polisi betul. untuk menyatakan fase penyelidikan itu apa. Iya. Ya, Betul, ya. betul, betul. Saya lagi-lagi baca Sambil ya nunggu Bang. pernyataan dari pihak Sebagai polisian juga seorang ya, Bang dosen, Resmi. Ya. saya hanya menyampaikan Ya. ya. Beda memang dosisnya kalau di pasal 10 tentang kegiatan penyidikan, Bang. Gitu ya. Ali, jadi gini, Ah. saya juga tidak membantah apa yang dikatakan Ali itu benar. Tetapi dalam proses itu yang dilakukan pendalaman itu yang saya katakan tadi masih dalam gelar perkara saat ini, penyidik itu mendalami itu. Bukti-bukti yang disampaikan ahli bahwa apa betul sudah periksa secara pembandingnya, ya itu sudah diperiksa kualitas tintanya sama atau tidak, kualitas kertasnya juga apakah sudah diperiksa. Itu dilakukan dengan internal mereka nih, antara Biro Wasidik yang sampai saat ini masih gelar perkara dengan penyidik. Itu dilakukan itu. Dan bila mana memang belum include menurut mereka, ini masih ada yang harus dilakukan pemeriksaan, maka rekomendasi yang akan keluar itu akan diperiksa lagi. Atau dilanjutkan kembali pemeriksaan. Dan bila mana dia kategorikan cukup, maka dia akan tetap menjadi SP2 lit.
Itu yang terjadi. Maaf ahli, apa betul saya sampaikan ini salah atau benar gitu. Jadi itu yang biasa kami lakukan karena pengalaman kami gelar perkara khusus. Gitu, dari berbagai kasus yang ada. Baik. Seperti itu. Baik, kita kasih kesempatan dulu sebelum saya mau nanya jus mangganya sekarang ada di mana posisinya? Tidak ada jus mangga. Tadi Jus mangganya udah dibawa di bar di puslap. Bar es krim. Lanjut. Udah dibawa di puslap. Jus mangganya. Jus mangganya. Pertama kan saudara Adi Darmawan ini memang tidak terkait perkara ini. Jadi kalau ada pernyataan yang ngaco wajar lah. Karena ini kan Ngaconya di mana? Ngaconya di mana? tadi yang sudah dikoreksi oleh ahli tadi kan tuh. Saya kan sudah sampai udah benar, ahli, tetapi ngaco yang awal kan? oh enggak ngaco, Baik, itu sudah saya benar. lanjutkan. Ini giliran saya. Anda iya. boleh ngomong ngaco saya nanti giliran Iya. saya ya. Yang kedua, ini kan perkara berkaitan dengan adanya Dumas Benar tadi karena ada kepentingan salah satu pihak dan dalam hal ini adalah pendumas bukan pelapor, Prof. Karena ini baru Dumas itu yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis pada tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Itu adalah respon dari pengumuman Bareskrim saat mengumumkan identik tapi tidak menunjukkan barangnya. Jusnya tadi loh, manggahnya mana gitu loh. Nah itu kan 22 Mei, kemudian masuk surat permohonan gelar perkara khusus. Dasarnya adalah pasal 31 dan 33 Kapolri nomor 6 tahun 2019. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri tanggal 4 Juli. Dua hal saat itu. Dua halnya apa? Kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime Plus.